Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Wulandari dari kelas PGMI 5C dengan NIM 23591190. Video ini adalah storytelling untuk memenuhi tugas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah kehidupan Rasul. Kisah-kisah kehidupan Rasul itu adapun kisah-kisah kehidupan Rasul sebagai pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tapi juga panglima perang yang gagah berani. Sepanjang hidupnya, beliau memimpin 27 peperangan, mulai dari Badar yang legendaris hingga Khandaq yang penuh strategi. Meski pasukan muslim sering kalah jumlah, keimanan mereka membuat musuh gemetar sebelum pedang diangkat. Perang-perang itu bukan sekedar perebutan tanah, tapi perjuangan mempertahankan kebenaran dan menyebarkan cahaya Islam. Inilah fakta yang jarang diungkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panglima yang memimpin 27 perang demi tegaknya Islam. Kisah-kisah kehidupan Rasul sebagai pemimpin itu menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang mereka embangi dalam memimpin umatnya menuju ke jalan yang benar. Nah, seorang Rasul ini tidak hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga ia mampu membantu komunitasnya dengan bijaksana. Menjalankan tugas kepemimpinan, Rasul sering menghadapi berbagai rintangan dan pertentangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menyebarkan dakwahnya di Mekah, termasuk penolakan keras dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran-ajarannya. Dalam pertemuan penting, para pemimpin Quraisy merencanakan strategi untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Sementara di malam hari beliau berdoa dengan penuh harapan di depan Ka'bah, mencari kekuatan dan petunjuk. Di pasar Makkah yang ramai, beberapa pedagang menyebarkan rumor untuk mendiskreditkan Rasulullah SAW. Sementara di sudut lain, beliau memberikan dukungan kepada pengikutnya yang terpinggirkan. Dalam momen yang tegang, Rasulullah SAW dikelilingi oleh kerumunan yang memusuhi. Sementara secara pribadi, beliau menghibur salah satu pengikutnya yang merasa putus asa di tengah pertempuran yang sulit ini. Dengan keberanian yang tinggi, Rasulullah SAW berdiri di depan Ka'bah, menyampaikan ajaran tauhid meskipun terancam oleh pemimpin Quraisy. Sementara para pengikutnya berkumpul di malam hari, mendengarkan kisah inspiratif tentang harapan dan ketahanan. Namun, dengan kesabaran dan ketulusan hati, ia mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut tanpa secara perlahan. Akhirnya, kisah kehidupan Rasul sebagai pemimpin itu mengajarkan kita pentingnya berintegrasi, keberanian, kasih sayang dalam memimpin. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut akan membawa kebaikan bagi umat dan menciptakan kedamaian. Rasul sebagai pemimpin. Kepemimpinan adalah teladan yang diikuti oleh siapa saja yang memegang amanah memimpin. Dengan memahami kisah mereka, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita sendiri. Selanjutnya yaitu perjuangan Rasul dalam menyebarkan agama. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari penolakan, pengusiran, hingga penganiayaan dari masyarakat sekitar. Awal perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam. Namun beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, mengingat situasi sosial dan budaya Makkah yang sangat memusuhi perubahan keyakinan. Masyarakat Makkah saat itu sangat terikat pada tradisi nenek moyang, terutama penyembahan berhala. Untuk menghindari konflik terbuka yang bisa membahayakan dakwah di awal, Rasulullah memilih pendekatan yang hati-hati. Dalam 3 tahun pertama, Rasulullah menyampaikan Islam kepada orang-orang yang sangat dekat dengannya. Orang-orang yang mengenalnya sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Orang-orang tersebut adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar. Dakwah sembunyi-sembunyi ini terorganisir di Darul Arqam, yaitu rumah rahasia di Makkah. Di sana Rasulullah mengajarkan Al-Quran, membimbing pengikutnya, dan menyusun strategi. Pendekatan ini membangun keimanan pengikutnya sebelum menghadapi tantangan berat dari kaum Quraisy yang menentang ajaran Islam. Perjuangan Rasul juga melibatkan pendidikan dan pembinaan umat agar memahami ajaran yang benar. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi dasar
dan pesan moral dari para rasul yang menjadi landasan utama dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Rasul menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang universal seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Ajaran ini tidak hanya bersifat ritual tetapi juga mengatur hubungan